Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, Nuh adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Adam untuk kembali meluruskan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat itu umat manusia banyak menyembah patung-patung. Nabi Nuh dikaruniakan Allah umur yang panjang. Karena kesabaran dan keteguhan hatinya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi, dengan waktu selama itu tidak banyak orang yang mengimani Nuh alaihissalam sebagai seorang nabi dan menerima ajaran beliau. Saat itu dikisahkan pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya berjumlah 80 orang. Bahkan anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam tidak mengimani dan menerima Nuh alaihissalam sebagai seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga satu ketika Allah hendak menurunkan azab air bah yang akan menimpa umatnya yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nuh alaihissalam bahwa sesungguhnya umatnya tidak akan ada lagi yang mau beriman dan menerima ajarannya. Nabi Nuh pun diperintahkan Allah untuk membuat bahtera yang sangat besar untuk menampung keluarga, umat Nabi Nuh alaihissalam dan hewan-hewan saat itu. Hingga akhirnya azab yang dijanjikan Allah terjadi dan menenggelamkan orang-orang zalim saat itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu bahwa kisah Nabi Nuh telah menjadi bahan yang menarik perhatian ilmuwan dunia selama bertahun-tahun? Penelitian terhadap keberadaan dan kebenaran kisah Nabi Nuh dan kapalnya ibarat sebuah puzzle yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sejarah yang sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia ini. Karena itu, berikut kami merangkum 3 fakta unik dunia tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam versi dimensi iman. Perlu diketahui bahwa video ini hanyalah teori berisi kesimpulan yang kami tarik dari fakta-fakta penelitian yang telah didapatkan sampai saat ini. Terlepas dari benar atau tidaknya, dikembalikan pada diri masing-masing. Sebelum lanjut videonya, ayo bersama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kisah yang mendunia. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat bahtera setelah adanya peringatan diturunkannya azab ternyata tidak hanya terdapat pada kitab Al-Quran saja, namun kisah ini juga terdapat dalam kitab Kejadian, Alkitab Ibrani milik kaum Yahudi. Selain itu, terdapat pula dalam kitab Perjanjian Lama milik umat Nasrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era modern ini, kisah Nabi Nuh alaihissalam sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat dunia. Terlebih lagi, saking fenomenalnya kisah tersebut, beberapa serial kartun dan animasi sempat memparodikan kisah Nabi Nuh alaihissalam di dalam episodenya. Seperti dalam serial kartun Doraemon, dalam episode Dunia yang Tenggelam. Saat itu Nobita diberikan alat yang mampu melihat kejadian beberapa jam ke depan, dan dia melihat kondisi bumi yang porak-poranda dan terjadi badai banjir yang melanda dunia. Setelah dia menyampaikan kepada seluruh orang-orang, namun tidak ada yang percaya termaksud teman-temannya, hingga akhirnya Doraemon berpikir untuk membuat sebuah kapal. Yang uniknya, saat membuat kapal tersebut, Nobita dan Doraemon ditertawai oleh teman-temannya, layaknya kisah Nabi Nuh alaihissalam yang ditertawakan umatnya karena membuat kapal di daratan yang jauh dari laut. Mendapat tanggapan teman-temannya, Doraemon menenangkan dan menguatkan Nobita untuk tetap sabar dengan menyampaikan sedikit kisah Nabi Nuh alaihissalam kepada Nobita. Nobita, berjuanglah. Selamat bekerja. Jangan pedulikan. Bahkan Nabi Nuh juga dulu ditertawakan. Apa? Nabi Nuh? Oh, kamu tidak tahu? Itu kisah terkenal tentang Nabi. Nabi Nuh dapat petunjuk akan ada banjir bandang. Dia membuat kapal bahtera raksasa. Tiap spesies binatang dibawa serta dan orang-orang yang mempercayainya. Lalu terjadilah bencana dan mereka selamat. Demikian pula dalam serial animasi Larva, dalam episode R. Diawali dengan mimpi larva Red yang melihat kondisi tempat tinggalnya dilanda banjir bersama teman-temannya. Setelah bangun, ia bergegas untuk membuat kapal. Melihat hal tersebut, teman-temannya larva Red pun menertawakannya.
sampai tiba saatnya banjir tersebut terjadi dan menghanyutkan mereka semua. Meski dalam serial animasi tersebut hanya sebagai hiburan bagi anak-anak, namun kita dapat menyimpulkan bahwa kisah Nabi Nuh alaihissalam menjadi kisah yang paling terkenal di masyarakat dunia saat ini. Kapal Nabi Nuh alaihissalam dibuat di Indonesia. Menjadi kisah yang sangat terkenal dalam sejarah kehidupan manusia, kisah Nabi Nuh alaihissalam kali ini membuat masyarakat dunia khususnya Indonesia kaget. Tentu opini ini tidak dibangun begitu saja, melainkan melalui penelitian dan riset dalam waktu yang lama. Dunia saat ini sudah tidak asing lagi dengan ditemukannya dugaan bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang ditemukan di puncak Gunung Arafat, Turki pada tahun 2010 lalu. Temuan tersebut mengundang banyak peneliti dari segala penjuru dunia dalam meneliti segala fosil dan unsur-unsur bahtera tersebut. Setelah melakukan uji kesamaan dengan berbagai macam jenis kayu yang ada di dunia, peneliti menyimpulkan 99% kayu tersebut memiliki kecocokan dengan jenis kayu yang menjadi salah satu tumbuhan khas yang hidup di Indonesia, yaitu kayu jati. Teori ini mungkin sulit dipercaya oleh masyarakat muslim dunia mengingat Islam sendiri berasal dari tanah Timur Tengah. Namun teori ini dapat masuk akal mengingat zaman Nabi Nuh alaihissalam populasi manusia belumlah banyak. Terlebih lagi dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dijelaskan dalam setiap kitab tidak menyebutkan secara pasti lokasi tempat tinggal atau pembuatan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Adapun dalil yang memperkuat teori ini, diriwayatkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam membangun kapalnya di sebuah gunung yang tidak jauh dari tempatnya mengambil kayu. Jika memang demikian, maka sangat jelaslah bahwa teori dibuatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Indonesia sangat mungkin terjadi, mengingat jenis kayu jati purba hanya tumbuh di Indonesia saat itu. Sahabat beriman, perlu diingat meskipun fakta 99% jenis kayu yang digunakan berasal dari jati purba yang hanya tumbuh di Indonesia, pada hakikatnya kebenaran hanya milik Allah dan kita sebagai hambanya hanya mampu menyimpulkan berdasarkan serpian-serpian fakta yang didapatkan dari hasil penelitian kapal Nabi Nuh alaihissalam ini. Merupakan kapal tercanggih pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Zaman Nabi Nuh alaihissalam sangat jauh dari kata modern, mengingat teknologi baru ditemukan pada era masa keemasan dinasti Abbasiyah yang ditandai dengan banyaknya para ilmuwan muslim yang menjadi awal era modern. Ada beberapa pendapat mengenai ukuran kapal Nabi Nuh, diantaranya menurut riwayat Ibnu Abbas, kapal tersebut dibuat selama 2 tahun dengan spesifikasi terdiri atas 3 dek, panjang 300 siku, lebar 50 siku, dan tinggi 30 siku. Sedangkan menurut Imam At-Tabari, kapal tersebut panjangnya 80 depa, bagian luar dan bagian dalamnya dicat dengan ter, sedangkan bagian mukanya memiliki lengkungan untuk menerobos air. Sedangkan menurut Imam Qatadah, panjang kapal Nabi Nuh adalah 300 depa dan lebarnya adalah 50 depa. Dalam kitab Ibrani, dijelaskan bahwa nama kapal Nabi Nuh adalah Teva, perahu persegi, yang terbuat dari kayu gofir, jenis kayu yang tidak dikenal. Ruangannya disebut kinim, petak sarang burung, kedap air yang dilapiskan kapar atau aspal pada bagian luar dan dalam. Panjang kapal tersebut adalah 300 cubit atau hasta, atau 450 kaki, atau sekitar 137,2 meter. Lebarnya adalah 50 cubit atau hasta, atau 75 kaki, atau sekitar 22,8 meter. Dan tingginya 30 cubit atau hasta atau 45 kaki atau sekitar 13,7 meter. Kapal ini terdiri dari 1 pintu, 1 atap, dan 3 tingkat. Dari hasil penelitian Dr. Wickham memperkirakan total berat kargo muatan bahtera itu keseluruhan mungkin mencapai kurang lebih 24.300 ton. Para pengkaji dan saintis Rusia telah menemukan kurang lebih 500 kesan artefak batu baterai elektrik purba yang digunakan untuk menyadurkan logam. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa masyarakat zaman Nabi Nuh telah mengenal listrik. Analisis laboratorium Rodiak dan Kevin Fasher mengatakan bahwa logam kelengkapan kapal Nabi Nuh terdiri atas logam aluminium dan titanium
dan juga terdapat daerah pusat terbuka aliran udara atau lubang berongga pada kapal. Dengan mencermati spesifikasi waktu yang dibutuhkan serta tonase kapal yang mampu mengangkut sejumlah besar manusia dan berbagai jenis hewan, maka dapat dipastikan bahwa kapal itu membutuhkan teknologi yang memadai untuk bisa berlayar di tengah air bah dan tidak oleng atau karam. Sahabat beriman, secara logika sulit dipercaya jika umat manusia pada zaman Nabi Nuh alaihissalam telah mengerti ilmu modern. Namun jika kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Dengan pengawasan dan petunjuk dari Allah, maka tidak ada hal yang mustahil dalam pembuatan alat canggih saat itu. Sesungguhnya segala ilmu pengetahuan itu milik Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.